Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Syahkuala. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, SPD MSI, Guru Kimia SMA Sukma Bangsa Luk Sumawe, Kecamatan Muara II, Kota Luk Sumawe, Provinsi Aceh. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada materi sel elektrolisis kelas 12. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini, Nak? Heri, gimana kabarnya, Nak? Sehat, Bu. Nah, satu lagi Ali, mana Ali, Nak? Ya, sudah sehat nah, hari ini? Bu. Nah, oke, alhamdulillah ya. Hari ini bisa hadir semuanya di dalam kelas dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, seperti biasa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas waktu yang disiplin hadir di laboratorium, sehingga kalian tepat waktu pergantian jam masuk ke lab dan ready dengan jas lab ya. Fokus buat kita semua. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir ya? Heri, Hadir. Fani, hadir. Farid Azafiri, Hadir. Faris Hafiz, Hadir. Hadaya, hadir. Biar lebih semangat, mari kita mulai dengan energizer ya. Kita sama-sama nak ya. 1, 2, 3. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang mari kita belajar. Kalau hati senang yuk belajar. Karena hari ini praktikum, kalian sudah ready dengan baju lab ya. Maka ibu sebagai guru juga memakai jas lab di laboratorium ya. Coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint yang sudah ibu tampilkan. Ada gambar apa nak di sini? Oke. Kira-kira digunakan untuk apa saja baterai tersebut? Untuk jam. Oke, ada lagi? Remote. Ada lagi nak? Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Apa ada? Mainan. Oke, banyak ya kegunaan dari baterai yang ada seperti pada gambar. Nah, kemudian tahukah kalian apa yang mendasari prinsip kerja baterai kering dalam ilmu kimia? Oke, Kevin, sel volta. Difokus Pak Kevin. Ya, kita sudah mempelajari sel volta pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini adalah penerapan dari suatu sel volta ya. Baik, berikutnya motivasi apa yang terpikirkan oleh kamu saat melihat gambar tersebut? Nah, ada gambar apa saja nak? Alat makan. Berwarna apa alat makannya nak? Oke, berikutnya gambar yang kedua. Hiasan. Kira-kira kedua gambar tersebut terbuat dari apa nak? Logam. Oke, terbuat dari logam. Tapi kenapa berwarna kuning keemasan? Dilapisi dengan emas ya. Nah, ibu ada bawa juga beberapa contoh ya. Ini bros yang berwarna kuning keemasan, tapi mungkin ini hasil pelapisan dari warna kekuningan ya, emas. Dan ini juga ada brosnya, dan ini kebetulan gelangnya sudah lama, jadi agak nampak kuningnya itu udah mulai kurang bagus ya kan, karena lama kelamaan
kalau seandainya hanya pelapisan atau disebut juga imitasi, dia akan berkurang kualitasnya. Nah, berbeda dengan emas murni. Tujuan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning berbasis praktikum dan kegiatan diskusi, presentasi, tanya jawab, hasil diskusi. Peserta didik diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sehingga mampu menentukan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda pada larutan dengan elektroda aktif ataupun elektroda inert, dan mampu menjelaskan konsep elektrolisis berdasarkan data pengamatan praktikum dengan tepat. Kemudian menunjukkan karakter religius, integritas, nasionalis, mandiri, dan gotong royong, serta memiliki kecakapan komunikasi, kolaborasi, kreatif, dan berpikir kritis. Ya. Berikutnya, Ibu akan menyampaikan beberapa langkah pembelajaran. Nah, yang pertama menganalisis proses elektrolisis, melakukan praktikum elektrolisis, dan menjelaskan konsep elektrolisis berdasarkan data pengamatan praktikum. Berikutnya penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini seperti biasa, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini merupakan suatu orientasi masalah ya. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, bahan ajar yang Ibu bagikan satu kelompok satu, namun Ibu akan share link e-booknya atau e-modulnya. Jadi silakan diakses di HP masing-masing. Nah, ini bahan ajarnya. Oke nak, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD dan bahan ajar. Maka silakan diperhatikan dulu LKPD-nya. Ibu akan jelaskan secara menyeluruh dulu ya. Nah, di LKPD itu ada indikator dan ada bagian mengamati. Nah, di situ ada bagian merumuskan masalah, silakan nanti diisi hasil diskusi kelompoknya dan merumuskan hipotesis. Dan terakhir melakukan praktikum berdasarkan kelompok masing-masing. Sekarang kita fokus ke PowerPoint yang Ibu tampilkan. Nah, orientasi masalah. Nah, ada suatu gambar yang Ibu tampilkan baik di PowerPoint maupun di LKPD itu memiliki gambar yang sama, di mana gambar ini menggunakan larutan apa nak? Nah, ini merupakan rangkaian apa ya kira-kira? Sel flota atau sel elektrolisis? Elektrolisis menggunakan larutan CuSO4 dan logamnya coba lihat nak, logam apa nak yang dipakai? Cu. Itu apa nak? Positif. Nah, ini apa? Atau besi ya. Nah, dikutub negatif. Nah, nanti ada video pembelajaran yang Ibu tampilkan untuk menunjang kalian melakukan praktikum ya, untuk menentukan yang mana katoda, yang mana anoda dari kutubnya masing-masing. Nah, dari gambar ini kalian diskusi dalam kelompok apa rumusan masalah yang dapat dituliskan dan menulis juga dugaan sementara atau hipotesis dari rumusan masalah yang sudah kalian tuliskan. Ibu tampilkan sebuah video dulu untuk menunjang kalian dalam melakukan praktikum. Oke, silakan diperhatikan baik-baik nah ya. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Nah, silahkan membagi tugas dalam kelompok sehingga semua kelompok aktif berperan. Nah ya, beberapa bahan referensi untuk mendukung pembelajaran yaitu link e-modulnya sudah dibagikan. Terus link video pembelajaran yang tadi bisa diakses melalui link ini juga sudah Ibu bagikan, dan buku cetak kimia serta ada beberapa jurnal. Namun yang Ibu masukkan di sini adalah salah satu jurnal. Oke nak, kita ada 4 kelompok ya. Kelompok 1 melakukan elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda karbon. Kelompok 2 melakukan larutan CuSO4 menggunakan elektroda karbon. Kelompok 3 menggunakan larutan CuSO4 juga, tapi menggunakan elektroda karbon. Elektroda positif yaitu tembaga, elektroda negatif yaitu paku atau besi. Kelompok 4 larutan NaOH dengan elektroda karbon. Nah, silakan bekerja atau melakukan praktikum sesuai yang sudah dibagikan kelompoknya.
Oke? Pelan-pelan aja Pak. Oke ya. Silakan dipasang Nak elektrodanya. Oke, udah dimasukkan ya paku dan CU-nya. Dipastikan kutubnya nggak salah Nak ya. Paku di kutub apa Nak? Katoda di negatif. Katoda di negatif. Paku ya? Ya paku. Oke, tembaganya di positif. Ya. Oke, dinyalakan dulu power supply-nya. Diberi tegangan sebesar berapa volt? Oke, silakan dia mati ya di katoda sama anoda. Di kutub negatif berarti anoda atau katoda? Katodanya gimana? Ya, anoda. Ya mati ya. Faktor. Coba diperhatikan nanti reaksi yang berlangsung di anoda sama katoda ya. Sesuai dengan langkah kerja yang telah diberikan. Nanti perlakuannya apakah ditambahkan PP ataupun lakmus di anoda atau katoda ya. Udah diperhatikan belum reaksi yang terjadi di katoda sama anoda? Oke, Pak Safiris, apa yang terjadi di anoda? Melembung. Betul, di anoda melembung Hadayat. Tuh, di katodanya coba diangkat biar nampak. Nggak perlu dimatikan, diangkat dari sini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ada endapan CU. Ada endapan CU ya. Terlihat Nak endapan CU-nya? Dikit. Ya, warna apa? Warna seperti coklat ya. Ya, itu adalah endapan CU. Kira-kira dari mana ya CU? Dari karena ada terjadi reduksi CU2+. Oke, karena ada reduksi CU2+ ya. CU2+ dalam larutan kan kita menggunakan CuSO4 kan. Nah, kira-kira di anoda kalau sudah terbentuk itu belum apa kan? H2O. Gelembungnya coba perhatikan reaksi. Di mana terjadi reaksi? Sudah tulis sekarang di pengamatannya. Di anoda coba Ibu lihat reaksinya. Gimana reaksinya Nak? Oke, 2O menghasilkan O2 tambah 4H plus tambah 4 elektron. Nah, tadi gelembung apa yang terjadi di situ? Iya, O2. Jangan ragu ya dalam menjawab ya. Oke, diangkat aja. Nah, apa yang terjadi? Terjadinya perubahan warna pada lakmus. Ya, menjadi Jadi warna merah. merah. Silakan dimasukkan lakmus merahnya. Saat Ditaruh di situ aja coba. Apa yang terjadi di lakmus merah? di lakmus merah ini tidak terjadi perubahan warna. Tidak terjadi perubahan warna. Berarti artinya dia bersifat asam atau basi? Sifat asam. Asam. Oke. Nah, udah diperhatikan reaksi di katoda sama di anodanya? Sudah. Oke, coba diangkat dulu kutub negatifnya atau anoda atau katoda negatif? Katoda. Oke, apa yang terjadi di paku? Penebalan ya. Kira-kira penebalannya apa Nak? Karena ion di CU. Oke, jadi ion dari Cu ya. Maka dia menempel pada paku. Jadi bukan berkarat ya Dira ya. Dia dilapisi oleh si Cu ya. Nah, coba angkat Cu-nya Nak. Tempel Cu-nya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Pudar sedikit ya dari yang tadi ya. Nah, reaksi yang sudah berlangsung, yang sudah kalian tuliskan yang mana Nak? Di katoda CU2+ tambah 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Oke. Nah, inilah dia Nak Cu-nya. Nah, Cu2+ nya dalam larutan, tambah elektron menghasilkan Cu yang nempel pada paku. Nah, sedangkan yang satu lagi anoda Cu berarti logam Cu-nya menjadi Cu2+, jadi dalam larutan dia menghasilkan 2 elektron. Tidak betul reaksinya ya. Sudah diperhatikan Nak reaksi yang terjadi di anoda sama katodanya? Dua-duanya ada gelembung ya. Nah, silahkan
didiskusikan dalam kelompok, kira-kira reaksi yang terjadi di katoda apa dan di anoda apa? Samakah gelembung yang dihasilkan dari anoda sama katoda? Kayak gitu ya. Nah, ini menggunakan larutan NaOH. Oke. Nah, silakan didiskusikan. Oh, udah nak ya. Reaksi yang berlangsung di katoda apa nak? 2H2O tambah 2E menjadi H2 tambah 2OH min. Oke, nah, kira-kira gelembung apa nak yang di katoda? Ini kebagi. Gelembungnya gelembung H2. Ini kan ion ya. Ini dalam bentuk gas, gelembung H2. Oke, di anoda reaksinya 4OH min. Oke, menghasilkan O2 tambah 2H2O tambah 4E. ya, kira-kira gelembungnya yang mana ya? Yang O2. O2 ya. Jadi gelembung di anoda adalah gelembung O2, di katoda adalah gelembung H2 ya, sama-sama gelembung, tapi ternyata mereka gelembung yang berbeda, H21, O21 ya. Oke, reaksi yang sudah kalian tuliskan udah benar ya. Nah, di anoda walaupun ada langkah kerja mungkin nggak disuruh tambahkan PP, boleh dicoba. Ternyata di anoda juga ada OH min ya. Nah, ditambahkan juga PP, coba kita lihat apakah akan membentuk larutan pink juga atau tidak. Nah, ternyata sama ya hasilnya ya. Oke, elektrodanya diturunkan aja dulu di dalamnya. Nah, udah diperhatikan reaksi di anoda sama katoda udah membentuk apa nak? Gelembung ya. Dua-duanya gelembung. Kira-kira sama nggak ya gelembung yang dihasilkan? Udah dicatat di pengamatan ya reaksinya. Nah, di katoda reaksinya apa nak? Katoda 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2 OH min. Jadi kira-kira gelembung apa tuh yang terbentuk? H2. Oke, good job Nuril ya. Di anoda 2 Cl min menjadi Cl2 tambah 2 elektron. oke, Cl2 tambah 2 elektron. Gelembung apa nak? Apa kak? Reaksinya itu yang sudah dituliskan 2 Cl min menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Kira-kira gelembung apa? Cl2 ya. Oke, jadi ternyata gelembungnya 1 H2, 1 Cl2, berbeda gelembungnya ya. Terus langkah berikutnya apa nak? Ya, di anoda atau katoda? Katoda. Oke, silahkan dimasukkan Noval. Berapa tetes? Lihat aja berapa jika terjadi perubahan udah cukup. Nurin, tolong dimatikan aja powernya nak. Oke, angkat nak, angkat. Oke. Taruh di bawah aja. Nah, silakan dimasukkan indikator PP-nya. Nah, terjadi perubahan apa nak? Perubahan warna ya. Jadi pink, udah cukup nak. Kira-kira kenapa dia perubahan warna terjadi? Karena basah ya. Ya, karena basah. Ada ion apa nak? Ohamin. Oke. Kalau seandainya mau diuji coba dengan lakmus juga boleh, indikator universal juga boleh. Namun dengan PP dia sudah cukup mewakili, dia menunjukkan masa ketika perubahan warna menjadi pink ya. Nanti ditunjukkan ke teman-teman saat presentasi. Oke, baik. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil praktikum. Jadi di sini kalian akan mencatat apa yang terjadi di sekitar elektroda karbon kutub negatif dan kutub positif. Terus reaksi ionisasi dari larutan yang kalian gunakan, reaksi di katoda dan anoda, dan reaksi elektrolisisnya. Silahkan dicatat sesuai dengan kelompok masing-masing saat dipresentasikan hasil ke teman-teman yang lain. Oke? Nah, Ibu persilakan mungkin kelompok 1 maju terlebih dahulu. Oke, nak, kelompok yang lain silakan diperhatikan dan dicatat juga di data pengamatan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami menggunakan larutan NaCl 1
jadi pada katoda itu di sekitar elektrodanya itu banyak gelembung. Terus jika ditaruh ditaruh indikator BP, warnanya berubah menjadi warna pink. Perubahan yang terjadi pada anoda itu di sekitar elektronanya juga gelembung, tapi lebih sedikit daripada di katoda. Oke, boleh ditunjukkan hasilnya? Nah, teman-teman, ini adalah hasil batang karbon yang ada pada katoda. Jadi terlihat di sini batang karbonnya berubah warna menjadi warna kecoklatan. Hal ini dikarenakan pada reaksi ini batang karbon mengalami reduksi Cu2+, sehingga menghasilkan endapan Cu. Selanjutnya persamaan reaksi elektrolisis. Yang pertama kita ionisasikan dulu dari larutan CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO4 2D. Lalu reaksi pada katoda ada Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, dan pada anoda 2H2O menjadi O2 tambah 4 elektron menghasilkan 4 Cu. Selanjutnya kami juga ada mencoba menggunakan kertas lakmus, di mana ketika kami memasukkan kertas lakmus biru ke dalam anoda, terlihat darinya perubahan warna menjadi warna merah. Hal ini dikarenakan larutan yang kami gunakan adalah bersifat asal. Kami juga melakukannya pada kertas lakmus, dan hasilnya tidak terjadi perubahan warna. Lakmus merah ya? Ya, lakmus merah. Di samping itu juga kami ada mencoba menggunakan indikator universal. Nah, untuk melihat seberapa besar pH yang ada pada larutan tersebut, dan hasilnya menunjukkan pH-nya 3. Mungkin teman-teman bisa melihatnya di sini. Oke, di Kuplos buat kelompok 2. Ada yang memberi tanggapan? Fani, oke. Apa nak? Saya mau bertanya, kenapa di reaksi anoda itu kan 2H2O menjadi O2 tambah 4E terus menjadi 4Cu. Kenapa? Seharusnya 4H+. Oke, seharusnya 4H+. Gimana nak? Kelompok 2? Ini ada kesalahan penulisan. Oh iya, ada kesalahan penulisan. Terima kasih Fani atas koreksiannya, nah ya. Dikoreksi nah, 4 elektron, 4H+ dan 4 elektron. ya, oke, tambah 4 elektron ya. Gak masalah, nah kita namanya juga belajar ya. Terima kasih banyak atas ketelitian Fani sehingga reaksinya sudah benar sekarang ya. Oke, ini Kuplos buat Fani. Ini adalah Cu. Perubahan yang terjadi pada katoda di sekitar elektroda Fe akumulasi terlapisi oleh Cu, dan pada anoda sekitar elektroda Cu mengalami penipisan akibat oksidasi. Nah, sehingga reaksi elektrolisis yang dihasilkan adalah, nah di sini kami larutannya menggunakan CuSO4 yang diionisasikan menjadi Cu2+ ditambah SO4 2B. Nah, pada katoda yang mengalami reduksi adalah O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron. Reaksi elektrolisisnya 2H2O menjadi 2H2 tambah O2. Jadi ini di anoda, lalu ini di katoda. Oke nak, ada yang ingin menanggapi dari apa yang sudah disampaikan di kelompok 4? Kenapa Mary mau menambahkan? Ini adalah elektroda yang digunakan ya. Karena hanya terbentuk gelembung dua-duanya, maka tidak ada perubahan pada elektroda ya. Ada yang ingin menanggapi nak? Saya. Oke, Dira, sebentar ya. Silakan Dira. Jadi pada saat praktikum kan masing-masing elektrodanya itu kan menghasilkan gelembung nih. Di antara elektroda itu apakah ada perbedaan antara gelembungnya? Gelembung tersebut? Ya, ada terjadi perbedaan di katoda maupun di anoda. Di katoda menghasilkan gelembung H2, lalu di anoda itu menghasilkan gelembung O2. Oke, sudah terjawab nak kira-kira? Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan oleh Fani atau terlewat tadi. Kenapa di katodanya mengalami reaksi 2H2O? 2H2O karena di katoda
pH terhadap larutan itu, katoda dan anoda. Oke, apakah ada pengujian pH? Mungkin Zura terinspirasi saat Arianda tadi presentasi ya. Mereka walaupun nggak ada di prosedur kerja ingin membuktikan pH-nya betul asam atau tidak ya. Ternyata betul bahwa pH-nya 3. Nah, sekarang kelompok 4 ada menguji pH pakai indikator universal atau tidak? Ada Bu. Oke, ada. pH-nya berapa yang ditunjukkan? 14. 14. Oke, berarti pH 14 itu menunjukkan suatu basa ya. Di katoda atau di anoda atau dua-duanya ada dicoba? Dua-dua udah dicoba tapi tetap pH-nya 14 di katoda maupun di anoda. Oke, itu plus buat kelompok 4 ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat baik hasil yang telah dilakukan selama melakukan praktikum ya. Nah, sedikit penguatan dari Ibu. Coba diperhatikan ke layar yang sudah Ibu tampilkan atau ke PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan ya. Nah, dari kelompok 1 tadi ada masukkan gelembung ya. Nah, diperhatikan reaksinya. Kira-kira reaksinya apa nak gelembungnya? H2 ya, karena larutan atau kation, bukan larutan ya. Kation yang di kelompok 1 yaitu Na+, maka yang mengalami reduksi adalah si air ya. Nah, kemudian kelompok 2 tadi, kelompok 2 CuSO4 ya. Nah, di SO4-nya karena sisa asam oksi ya kan? Nah, sisa asam oksi itu di mana letaknya ini nak? Di anoda. Nah, dia karena sisa asam oksi, maka 2H2O yang mengalami oksidasi. Nah, kenapa Bu yang dilihat SO4 apa di sisa asam oksi? Karena kebetulan kita menggunakan elektroda apa nak kelompok 2? Inert ya. PT, C atau AU? C. Jadi ketiga-tiganya ini adalah inert. PT, C, AU merupakan elektroda inert, artinya tidak aktif ya. Kalau aktif seperti kelompok tadi, kelompok 3 yaitu Cu ya. Jadi maka kalau yang di anoda itu yang diperhatikan apa nak? Elektroda. Iya, elektroda gitu plus buat Nabila ya. Dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok ataupun penguatan dari Ibu, adakah yang mengganjal lagi atau ingin ditanyakan kembali? Saya. Oke, silakan Nabila. Oke, jadi pertanyaan saya adalah tadi kelompok 1 dan 4 menggunakan indikator PP, sedangkan kelompok 3 menggunakan lakmus merah atau biru dalam mengecek pH. Adakah hal yang membedakan di antara kedua indikator tersebut? Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Nabila ya. Itu terus Nabila. Ada nggak yang ingin membantu Bu Ipit menjawab? Oke, Hadaya, ragu-ragu udah menjawab. Silakan nak, dengan suara yang lantang menjawab pertanyaan Nabila. Iya, boleh. Menurut Hadaya. Kalau tadi kan ada yang pakai lakmus biru itu karena larutannya asam, jadi lebih akurat pakai lakmus biru. Tes lakmus. Ya. Sedangkan larutan basah itu menggunakan indikator PP. Kalau seandainya menggunakan lakmus bisa nggak ya? Bisa. Bisa. Oke, gitu terus buat Hadaya. Ibu pertegaskan kembali apa yang disampaikan Hadaya sudah benar nak ya. Kenapa menggunakan lakmus merah biru di kelompok 3? Karena mereka bersifat asam. Ada ion apa tadi nak? Di reaksinya? H+, ya itu menunjukkan asam. Nah, kalau kita menggunakan indikator PP untuk yang menguji asam, maka dia nggak mengalami perubahan warna. Nah, PP itu mengalami perubahan warna ketika di larutan yang bersifat basah. Jadi kalau seandainya Hadaya dan kawan-kawan tadi di kelompok meneteskan indikator PP, maka tidak ada mengalami perubahan. Kita nggak tahu dia basah atau asam, ya. Makanya mereka pakai lakmus merah biru. Nah, kemudian ada beberapa kelompok, misalnya kelompok 4 dan 3 tadi menguji pH-nya. Itu adalah biar keakuratan data aja. Mereka ingin membuktikan berapa pH-nya, betul nggak di rentang basah atau asam ya. Jadi kalau kelompok 1 tadi ingin pakai pH universal juga boleh untuk menguji berapa pH dari larutan yang mereka punya.
Nah, dan pun kelompok 1 dan 4 ketika praktikum pengen mencoba menggunakan lakmus, itu juga bisa nak. Jadi kalau misalkan dia bersifat basah, lakmus apa yang berubah? Merah, ya betul Arianda ya. Merah menjadi biru ya, cukup close buat Arianda. Nah, kita sama-sama menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Ayo anak-anak ibu membantu merangkum apa kesimpulan dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Oke, Kevin ya mau menyampaikan kesimpulannya, silakan nak. Jadi kesimpulan yang kita ambil yaitu sel elektrolisis adalah suatu proses memanfaatkan energi listrik untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Berdasarkan pengamatan katoda berupa paku mengalami penebalan pada dinding paku akibat CU. Bahkan menghasilkan reaksi redoks tidak spontan. Prinsip kerjanya itu dengan menghubungkan kutub negatif dari sumber listrik ke katoda dan kutub positif ke anoda. Nah, perlu diingat bahwa pada reaksi di katoda itu tidak bergantung pada jenis elektroda, tapi bergantung pada elektrolit berupa laluran 2. Pada katoda terjadi reaksi reduksi atau kutub negatif, dan pada anoda terjadi reaksi oksidasi yaitu kutub positif. Yang ketiga, reaksi yang terjadi pada katoda tergantung pada elektrolit yang digunakan, lelehan ataupun larutan. Yang terakhir, reaksi yang terjadi pada anoda tergantung pada elektroda yang digunakan. Oke, gitu close buat Zoom. Oke, terima kasih atas kesimpulan Ramadan. Nah, apa yang kalian sampaikan tadi kesimpulannya sudah terwakilkan ya, semuanya tentang pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, silakan buka quizizz.com dan join myquiz.com dan masukkan kode gabungannya ya. Nah, tuliskan nama lengkap kalian nak ya. Ini sebagai hasil evaluasi pembelajaran hari ini. Udah masuk semua nak ya ke model yang tadi ya. Kita mulai. Oke, silakan dijawab masing-masing. Nah, inilah pemenangnya ya. Itu close buat kita semua ya. Oke, ini adalah sang juaranya, disusul oleh Ferry, Hadaya, dan yang lainnya. Nah, ini muncul 100 ya. Jadi nanti ibu lihat kalau seandainya dapat nilai 100 maka tetap 100 meskipun nggak jadi pemenang juara 1, 2, 3. Ini karena dibatasi dengan waktu juga. Semakin cepat kita menjawab dan benar, maka nilai kita lebih tinggi daripada yang lainnya ya. Oke, terima kasih untuk mengikuti kuis. Berikutnya kita akan melakukan refleksi nah ya. Waktunya kita melakukan refleksi pembelajaran. Maka silakan kalian masukkan alamat atau link berikut dan kemudian akan mengisi 3 kata dari hasil pembelajaran hari ini ya. Silakan nak. Sudah 15 orang yang mengisi refleksi, berarti 1 orang lagi nak, silakan. Oke, udah selesai ya semuanya menuliskan hasil refleksi pembelajaran hari ini. Terlihat bahwa banyak yang mengisi menyenangkan, artinya pembelajaran berjalan. Ada yang lainnya seru, mantap, memuaskan, candu, asik, dan lainnya ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian dan tentunya materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu di antara kalian ada pengusaha emas kan, yaitu Farid ya. Jadi kalau misalkan Farid ingin menjual imitasi di kemudian hari, nanti bisa disepuh dari logam menjadi emas ya, dengan kadar emasnya mungkin sedikit lebih turun dari emas murni gitu ya, mungkin 22 karat atau 20 karat gitu melalui suatu logam sehingga menghasilkan suatu imitasi ya nak. Jadi sangat erat kaitannya
hari ini ya. Kira-kira kelompok mana nak? Oke, jangan berkecil hati kelompok yang lain. Kalau seandainya ibu katakan kelompok terbaik, misalkan kelompok berapa ya? Karena ibu sudah menilai setiap anggota kelompok berperan aktif dalam melakukan praktikum maupun berdiskusi dan juga mempresentasikan. Dan yang kelompok terbaik untuk pembelajaran hari ini yaitu kelompok Nabila dan kawan-kawan. Oke, ini ada sedikit hadiah ya. Mungkin yang lain bisa menyicipi. Terima kasih untuk hari ini. Untuk minggu depan materinya adalah pengukuhan logam. Nah, kalian akan melakukan suatu praktikum juga, tapi terserah kalian melakukan penyepuhannya apa. Oh, saya pengen menyepuh bros atau apa itu namanya, mainan yang terbuat dari logam yang dilapisi oleh logam Cu misalkan, atau logam zinc gitu ya. Jadi silakan dari kreasi masing-masing kelompok ya. Nah, sebelum kita keluar seperti biasa ya, kita mengatakan bahwa learning with chemistry. Ya, terima kasih untuk hari ini. Untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Dadah.